ini benar kok hitungannya seperti ini, gaji per jam kamu segini, kalau masuk Zanggyo bayarnya segini, kalau misalnya Yaking bayarnya segini, seperti itu ya. Nah itu kalau TSK yang baik ya, itu akan memberikan penjelasan kepada teman-teman agar teman-teman bisa paham dengan di mana letak kesalahannya, seperti itu. Terkadang ada juga TSK yang mungkin ya kita ngelapor, "Oh kok memang segitu kok gajinya?" Udah terima aja segitu. Ada ya sebagian TSK yang seperti itu ya, tapi nggak semua. Jadi kalau sekiranya ada teman-teman yang bilang TSK itu cuma sebatas shock kayak habis itu lepas tangan, kita dibiarin gitu aja. Ya sebenarnya tidak seperti itu ya teman-teman, karena di balik itu ada pekerjaan lain yang harus diurusin oleh TSK. Tetapi balik lagi, kadang tergantung TSK ya, ada TSK itu yang bertanggung jawab atas keluhan teman-teman, ada yang memang lepas tangan dengan keluhan teman-teman, seperti itu. Action, minasan konnichiwa, Poco desu. Oke guys, di video kali ini gue akan ngebahas yaitu tentang Kumiai dan TSK ya teman-teman. Jadi gue dapat pertanyaan dari beberapa teman-teman, yaitu adalah kenapa sih TSK itu selalu minta slip gaji seperti itu. Nah jadi ya dalam beberapa kondisi ya teman-teman, memang ada sebuah TSK itu minta slip gaji teman-teman seperti itu. Kadang ada juga yang nggak minta seperti itu ya, tergantunglah, berbeda-beda setiap kondisi TSK-nya. Nah dan gue sendiri pun memang kalau TSK-nya minta sih nggak ya, memang nggak ada ya. Tetapi dalam beberapa kondisi memang ketika gue melaporkan sesuatu, TSK-nya minta slip gaji seperti itu. Nah, jadi apa sih, kenapa sih TSK itu minta slip gaji? Apa sih fungsinya? Nah, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan ya kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi kenapa sih TSK itu minta slip gaji teman-teman? Di sini gue akan coba jelaskan ya berdasarkan pengalaman gue sendiri. Dan sebelumnya ya TSK itu walaupun mereka mungkin datang ke rumah teman-teman itu 3 kali sebulan atau beberapa kali sebulan, bukan berarti TSK itu lepas tangan ya. Karena memang TSK itu tugasnya nggak hanya sebatas shokai aja terus dilepas. Karena di balik itu semua juga ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus mereka lakukan seperti itu yang berhubungan dengan kita ya. Dan gue tahu sendiri ya karena gue langsung ngomong nih dengan TSK gue, karena TSK gue bisa dibilang transparan ya, apapun itu dikasih tahu gitu, dijelasin semuanya. Nah jadi di kondisi gue sendiri ya, waktu itu kenapa TSK minta slip gaji, memang TSK nggak minta cuma-cuma gitu, oh kirimin slip gaji, nggak seperti itu ya. Awalnya TSK itu minta slip gaji gue itu adalah karena gue komplain masalah gaji ya. Karena gue sendiri kan juga punya catatan tuh, jam kerja gue berapa, time card, foto time card itu ada. Karena setiap akhir bulan itu, setiap time card tutup itu gue pasti foto depan belakang time card kan. Itu gue punya catatannya. Jadi kalau misalnya ada sekiranya kok gaji gue kurang ya, padahal kerja bulan kemarin banyak, misal seperti itu ya, gue hitung gitu kan. Pas gue hitung ternyata nggak sesuai nih dengan gaji yang diterima. Nah di situ gue komplain, misalnya anggaplah gaji gue itu kurangnya 50 yen, misal seperti itu ya. Wah gaji kurang 50 yen nih, nah gue laporin TSK gitu kan. Nanti pas gue laporin ke TSK itu pasti nanya, pasti minta gitu, coba kirimin slip gajinya seperti itu. Nah apa sih fungsi tujuannya TSK minta slip gaji ini? Nah jadi ya TSK itu juga dapat laporan pembayaran gaji teman-teman dari Kaisha ya. Laporan pembayaran gajinya seberapa, lemburnya berapa, pajak ini berapa, itu dapat ya dalam bentuk kertas HVS ya, dan itu biasanya memanjang, tapi tergantung Kaisha lah, beda-beda Kaisha seperti itu. Tapi yang gue lihat di TSK gue seperti itu. Jadi ada laporan tahunannya ada, laporan bulanannya ada, seperti itu ya. Nah, jadi kemungkinan TSK itu akan mencocokkan slip gaji yang teman-teman terima, yang teman-teman kirimkan ke TSK dengan data yang dimiliki TSK yang didapatkan dari perusahaan. Kemungkinan mereka akan cocokin gitu, kira-kira ada kesalahan atau tidak. Nah, dan di pengalaman gue sendiri waktu TSK itu datang ke rumah ya, biasanya kan ada kunjungan bulanan tuh, gue ngeluh gitu kan, kok gaji segini. Nah TSK itu dia bawa satu file ya, file tentang gue aja gitu sama ayah gitu kan, nanti dicocokin, nanti TSK itu dia bawa kalkulator sendiri, jadi dihitung sendiri kan, hitung. Kalau memang sekiranya salah, kasih nih misalnya seperti itu kan. Nah nanti TSK itu akan melaporkan ke perusahaan, oh iya nih gajinya Pak Usang kurang 30 yen misalnya seperti itu. Nah nanti dengan kekurangan seperti itu mungkin di next gaji ya, itu kekurangan tadi akan dibayarkan lagi seperti itu.
Atau misalnya kalau misalnya kurangnya besar 5.000 atau sekian berapa gitu, kadang Kaisa balikin dia di bulan itu juga, ya tergantung Kaisanya lah seperti itu. Nah itu kalau sekiranya memang Kaisa yang salah. Tetapi kalau sekiranya kita yang salah hitung nih, ternyata Kaisa perhitungannya benar kok, sesuai kok dengan aturan-aturan jam kerja yang sudah ada seperti itu ya. Nah TSK itu akan memberikan penjelasan kepada kita ya, oh enggak kok Kaisanya enggak salah, ini benar kok hitungannya seperti ini, gaji per jam kamu segini, kalau masuk Zanggyo bayarnya segini, kalau misalnya Yaking bayarnya segini, seperti itu ya. Nah itu kalau TSK yang baik ya, itu akan memberikan penjelasan kepada teman-teman agar teman-teman bisa paham dengan di mana letak kesalahannya seperti itu. Tetapi mungkin nih nggak semua TSK akan memberikan penjelasan yang mudah dipahami seperti itu. Kadang ada juga TSK yang mungkin ya kita ngelapor, oh kok memang segitu kok gajinya, udah terima aja segitu. Ada ya sebagian TSK yang seperti itu ya, tapi nggak semua. Tetapi di TSK gue ini mereka menjelaskan dengan detail sekali ya, apa rasa kekurangan yang kita terima, misalnya ada yang kekurang puasan dari kita, itu akan dijelaskan seperti itu. Nah jadi itu ya salah satu fungsi kenapa TSK minta slip gaji. Kadang memang beda-beda TSK, beda TSK beda rasa. Kadang ada TSK itu yang nggak minta slip gaji teman-teman tiap bulan, yang ada gitu. Ada juga yang minta, itu tergantung TSK-nya. Tetapi kerja TSK nggak hanya sebatas itu aja ya teman-teman, nggak cuma nge-shock teman-teman terus TSK-nya lepas tangan, enggak ya. Karena ada beberapa dokumen-dokumen teman-teman itu yang harus dilaporkan ke imigrasi ya teman-teman. Jadi gue nggak tahu ya per berapa bulan ya TSK itu melaporkan ke imigrasi, gue nggak tahu pasti karena gue juga lupa. Waktu itu pernah dijelasin, karena sewaktu gue bersama orang TSK dalam mobil dalam perjalanan yang panjang itu, gue pasti tanya-tanya gitu. Kenapa gue tanya-tanya? Karena kita butuh yang namanya ketransparanan dan kejelasan gitu kan, supaya kita nggak nggak dimainin, atau minimal kita tahulah gimana sistemnya seperti itu ya. Nah jadi TSK itu pun sendiri, walaupun mereka nggak datang ke rumah teman-teman tiap bulan, mereka juga membuat catatan tentang laporan teman-teman, pembukuan teman-teman, gaji teman-teman yang teman-teman dapatkan setiap bulan berapa, itu laporannya itu dari bulan ke bulan, tahun ke tahun ada gitu. Nah hal itu juga harus dilaporkan ke imigrasi ya. Jadi nggak TSK dan perusahaan nggak hanya sebatas mensyokaikan job, nggak sebatas hanya membayarkan gaji, tetapi di balik itu semua ada pihak imigrasi yang mengawasi TSK dan perusahaan ini, apakah memang benar-benar TSK ini sudah menjalankan prosedur mempekerjakan orang asing dengan baik dan benar seperti itu ya. Jadi itu diawasi oleh imigrasi dalam bentuk pelaporan yang diserahkan oleh pihak TSK ke imigrasi seperti itu ya teman-teman. Dan TSK gue pun sendiri juga bilang seperti itu. Kadang TSK itu datang ke tempat kita, ke Kaisa kita, itu kadang sekalian mau minta syaroi, minta tanda tangan, minta stempel perusahaan nanti agar dokumen yang mereka bawa itu bisa diserahkan ke imigrasi seperti itu ya. Dan itu TSK gue sendiri yang bilang. Jadi kalau sekiranya ada teman-teman yang bilang TSK itu cuma sebatas shock kayak habis itu lepas tangan kita dibiarin gitu aja, ya sebenarnya tidak seperti itu ya teman-teman, karena di balik itu ada pekerjaan lain yang harus diurusin oleh TSK. Tetapi balik lagi, kadang tergantung TSK ya. Ada TSK itu yang bertanggung jawab atas keluhan teman-teman, ada yang memang lepas tangan dengan keluhan teman-teman seperti itu. Nah jadi kalau sekiranya TSK minta slip gaji teman-teman, itu bukan hal yang asing, bukan hal yang aneh, itu wajar ya. Itu demi kebaikan kita juga, teman-teman juga. Apakah teman-teman dibayarkan semestinya oleh perusahaan, apakah tidak ada kesalahan, itu pasti dicek ya. Kalau misalnya ada kesalahan, pasti itu akan segera dilaporkan ke perusahaan, karena data teman-teman itu dipertanggungjawabkan ke imigrasi nantinya ya. Nah jadi lebih kurang seperti itu ya penjelasan gue tentang kenapa TSK minta slip gaji ya. Dan mungkin ini juga bisa jadi sedikit referensi ya buat teman-teman. Oh jadi TSK itu kerjanya nggak cuma shokai aja seperti itu. Nah mudah-mudahan ya buat teman-teman yang nonton video ini yang mungkin sekiranya nanti akan pindah kerja atau mau ke Jepang, dapat TSK atau Kumiya yang bertanggung jawab ya, yang bisa memastikan keamanan teman-teman, keselamatan teman-teman, dan memberikan kejelasan jika sekiranya teman-teman itu mungkin ada kebingungan seperti itu ya. Nah kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya.